selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Gigi Kusyola, di acara podcast Dokter Gita Rumah Sakit Tebet. Hari ini kita akan membahas topik di bidang kedokteran gigi, yaitu ortodonti, dengan tema perawatan ortodonti awal pada anak usia 7 tahun. Dengan topik ini, kita kedatangan pembicara yang sangat spesial, yaitu Dr. Gigi Emida. Beliau adalah dokter spesialis ortodonti di Rumah Sakit Tebet. Mari kita sapa dokter yang ada di samping kita. Selamat pagi, Dokter Emida. Selamat pagi, Dokter Yola. Bagaimana kabarnya, Dok, hari ini? Baik, senang sekali ketemu Dokter Yola hari ini. Baik, dokter. Kita langsung saja ya, Dok, dengan tema kita hari ini tentang ortodonti, Dok. Iya, oke. Mungkin masih banyak, Dok, orang-orang yang belum tahu ortodonti itu apa ya, Dok, ya? Atau mungkin di luar sana orang lebih tahu mengenai behel atau kawat gigi ya, Dok? Iya, Mungkin biasanya dokter bisa begitu. menjelaskan ya, Dok, ya? Iya. Silakan, dokter. Terima kasih, Dokter Yola. Iya, banyak sih pengertian orang malah nggak tahu itu apa ortodonti. Sesudah masuk ke poli kita dan berbincang-bincang, baru masyarakat atau pasien lebih mengerti apa yang dimaksud dengan ortodonti. Mereka lebih tahu mengenai pemasangan kawat atau behel, yang nggak tahu istilah dari mana, ini behel atau kawat, tetapi ini sudah terjadi bertahun-tahun. Itulah yang akan kita sampaikan, apa sebenarnya perawatan ortodonti terhadap pasien. Jadi, Dok, kira-kira apa ya, Dok, ya kegunaan dari ortodonti itu, behel kawat gigi itu sendiri, dokter? Oke, terima kasih, Dokter Yola. Sebenarnya tujuan dari perawatan ortodonti adalah untuk membuat relasi gigi pada rahang atas dan rahang bawah itu baik dan beroklusi. Oklusi maksudnya hubungan dengan gigi rahang atas dan rahang bawah itu baik sehingga tercapai pengujahan yang maksimal. Kalau susunan gigi pada rahang atas dan rahang bawah itu baik, otomatis hasil yang didapatkan adalah estetis, sehingga muka pasien yang biasanya terlihat kurang nyaman dipandang menjadi lebih nyaman, karena rongga mulut atau gigi adalah penyangga sebagian dari otot-otot wajah. Begitulah, dan sering terbalik-balik ya. Sebenarnya estetik itu, kecantikan itu didapat setelah perawatan ortodonti, bukan karena supaya cantik, tetapi sebenarnya karena pengunyahan maksimal, letak gigi baik di dalam mulut, sehingga rongga mulut itu susunan rahang, gusinya bagus, tidak ada yang menonjol, tidak ada yang ke depan, tidak ada yang ke belakang, sehingga hasilnya ya tentu saja bibir, posisi hidung, posisi rahang itu simetris. Jadi kelihatan nyaman dong, kelihatan cantik, tampan. Ya itulah sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, karena keinginan dari pasien, mereka pasti akan datang ke poli dan dokter juga bisa menerangkan apa yang sebenarnya dimaksud dengan perawatan ortodonti atau behel atau kawat jemuran ya, Dok. Ya, pengunjahannya juga lebih baik ya, Dok, Lebih ya, baik dengan memakai ortodonti itu ya, Dok, ya. Iya. Kalaupun ada gigi-gigi yang bermasalah, kadang-kadang sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sendi rahang tidak baik, sakit loh, Dok. Sakit. Kadang-kadang kita banyak menerima pasien-pasien rujukan daripada dokter-dokter teman sejawat kita, dari neurologi, dari penyakit dalam dan lain-lain, akibat sistem giginya, bukan sistem maksud saya, susunan giginya yang tidak baik, sehingga pengunyahan tidak maksimal dan ada traumatik di dalam penggigatan, sehingga terasa kaku di otot-otot wajah, kemudian di sendi sakit telinga, akhirnya malah nanti suatu saat akan menimbulkan tiba-tiba si pasien tidak bisa membuka mulut.
Dan itu sering terjadi datang ke poli. Gitu dokter ya. Jadi dok, kira-kira kapan dok kita memerlukan perawatan behel tersebut dok? Kapan tuh kita harus ke dokter ortodonti untuk, aduh kayak gigi saya ini bermasalah nih gitu. Kayaknya harus Oke, terima ke kasih dokter dokter. Yola. Sebenarnya untuk mencapai hasil yang maksimal, itu sebenarnya pada awal gigi bercampur, orang tua harus membawa anaknya di sekitar usia 6-7 tahun pada masa mulai gigi susu lepas. Itu orang tua dan pasien sebaiknya membawa eh, anaknya ke dokter gigi, apakah ke dentis, apakah ke apa. Yang penting ke dokter gigi deh. Nanti kalau situasinya berat, ya baru boleh dirujuk ke dokter ortodonti. Pokoknya diperiksa dulu ya Periksa dok ya, dulu deh di apakah mana saja. giginya rahangnya sudah oke, tumbuh giginya bagus gitu ya dok Iya. ya. Jadi dok, kapan kita harus mulai dok perawatan, sedini mungkin atau bagaimana dok mendingan? Oke, Dari umur 7 tahun itu kita udah mulai ke dokter untuk melakukan perawatan gigi atau bagaimana dokter? oke. Terima kasih dokter Yola. Eh, Sebenarnya seperti yang barusan saya terangkan, lebih awal lebih baik. Karena pada saat usia gigi mulai bercampur, itu terlihat kita bisa prediksi, dokter gigi bisa memprediksi apakah ini dirawat secara seri ekstraksi atau seri pakai apa. Jadi supaya tidak terjadi pemasangan kawat-kawat yang katanya behel itu dan tidak menimbulkan waktu yang panjang. Di saat itu seorang dentis udah bisa mendiagnosis ini apa ya, nanti apa ya, apakah perlu seri ekstraksi atau pencabutan-pencabutan. Kan pada waktu gigi susu, pada waktu gigi bercampur, kadang-kadang itu kita melihat ada gigi yang jarang-jarang. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa. Antara median line itu gigi satu-satunya tuh gigi serinya itu jarang gitu yang di atas atau ya apa. Sebenarnya itu nggak apa-apa, nggak usah dikhawatirkan. Karena itu disediakan ruang itu untuk tempat Gigi tumbuhnya, permanen. ya gigi permanen. Tetapi yang kita harus lebih khawatir adalah kalau pada masa gigi bercampur, giginya sudah berjejal-jejal, tidak ada. Jadi kita harus mencurigai, oh ini harus diapain? Apakah pemasangan untuk pengembangan tulang rahangnya atau apa? Itu nanti bisa. Jadi tidak membutuhkan waktu lama. Jadi kita merawatnya secara memakai otot-ototnya dok, tidak pakai kawat atau tidak pakai apa. Ada juga hal yang saya dapat, hal yang sangat ekstrim, pasien anak umur 6 tahun, almost hampir sampai ke 7 tahun. Dia susah bernafas dan dibawa ke spesialis THT sama orang tuanya. Tetapi syukurlah kita sekarang sangat erat ya hubungannya antara sesama spesialis, sehingga teman-teman sejawat itu juga banyak tahu, oh ini apa. Dan anak itu udah akan direncanakan untuk operasi 3 bulan kemudian. Tetapi dilihat dulu. Dan kemudian, tetapi dokter itu, spesialis THT itu menyarankan juga, coba datang ke dokter gigi, spesialis ortodonti. Luar biasa. Nah, akhirnya datang ke saya, dan saya lihat, kemudian saya rawat secara myofunctional, pakai trainer atau banyaklah tanpa braces. Untuk ternyata dia langit-langitnya sempit sekali, dan hubungan relasi antara rahang bawah dan rahang atas itu sangat tajam ya, apa ya istilah, terlalu maju loh ininya rahang atasnya, dan rahang bawahnya itu sempit, sehingga si pasien kesulitan bernafas. Nah, disitulah pentingnya seorang tua membawa
anaknya pada fase-fase itu. Secepatnya ya dok. Kalau ini dibiarkan, ini anak tidak dibawa ke dokter, dia bisa kesulitan bernafas dan bisa menyebabkan sleep apnea. Sleep apnea itu yang tiba-tiba henti nafas. Makanya banyak anak yang tiba-tiba henti nafas, kadang-kadang tidak tahu Kalau apa penyebabnya, ya. ternyata dia meninggal aja begitu. Jadi lidahnya juga ya dok ya kalau gitu, iya. Ya. Dok, jadi kalau misalkan kita pakai kawat behel tapi setelah semua gigi permanen itu muncul tuh sebenarnya udah terlambat atau belum dok? Sudah Gigi permanen udah muncul semua tuh sebenarnya terlambat atau tidak dok? Gimana maksudnya dok? Gigi permanennya udah semua nih udah muncul gitu kan. Tadi kan kita harus sedini mungkin tuh. Kayak kalau bisa kan masih ada campuran gigi susu ya kan. Tapi ketika si anak itu berarti sekitar umur 13-an kali ya dok ya. Itu gigi permanen tuh udah gigi permanen semua. Itu terlambat belum dok? Kalau kita bawa ke dokter orto. Sebenarnya tidak ada kata terlambat ya dok ya. Yang dewasa pun juga masih banyak yang pakai ya dok ya. Yang tua pun 50 tahun pun pernah masih ada juga ya dok ya. Karena sekarang umur orang juga udah lebih panjang kan. Banyak yang mengeluh juga. Nggak ada kata terlambat karena sekarang perawatan canggih. Cuman masalahnya kalau udah sebenarnya kalau masih masa remaja masih lebih enak asal tipenya tipe dental. Tetapi kalau nggak tipe dental, skeletal itu lebih memerlukan perawatan yang lebih panjang, membutuhkan biaya yang lebih besar karena banyak attachment juga yang harus kita pakai. Tetapi kalau cuma masalah dental sih nggak terlalu panjang ya. Tetapi yang kita harapkan seperti tadi pembicaraan kita dok, itu mengenai kenapa sedini mungkin. Nah di situ kita bisa lihat apakah ini anak ini progeni, protrusif atau apa. Dari awal ya, dok. Nah dari awal kita bisa tentukan klasifikasinya apa. Karena menyangkut juga dengan genetik. Ya. Nah yang tadi itu yang saya sebut barusan, yang anak yang dari THT, kemudian ke saya, itu faktor genetik ya. Dan itu susah. Dan sekarang anaknya sudah cantik. Karena kita rawat, terus sudah 3 bulan dia datang lagi ke dokter THT-nya nggak jadi dioperasi. Bisa bernafas dengan normal. Ya syukurlah kan. Jadi dia udah bernafas dengan normal karena kita pakai myofunctional. Jadi kita dapat dari myofunctional, jadi tanpa pemasangan braces. Itu loh dok. Dok, kenapa perawatan oral itu membutuhkan waktu yang lama dan mahal dok? Apa karena emang bahan-bahannya yang mahal atau dokternya nih yang mahal? Semuanya ya. Jasanya mahal ya dok ya? Satu. Sekolahnya mahal dok? Iya, dokternya yang mahal. Dokternya yang mahal ya, dok? Dokternya mahal satu. Tapi yang utama, kenapa panjang? Yaitu tadi dokter Yola. Karena kita membawanya tidak sedini mungkin. Agak terlambat. Makanya dianjurkan bawalah ke dokter gigi pada fase usia gigi bercampur 6-7 tahun gitu ya. Tetapi kalau udah lama, dia kan lebih lama kita karena itu udah terbentuk. Udah terbentuk, mencegah dia kan. Bukan mencegah lagi, udah koreksi. Mencegah dengan koreksi itu kan lebih susah. Membenarkan itu ya dok. Iya, lebih susah daripada mencegah. Sama dengan saya umpamakan aja lah. Kalau kita nanam pohon nih, karena saya suka bertanam pohon. Nah, analoginya aja ya. Pohon mangga nih, kita kepengen dia jangan naik ke atas. Nah, itu kan saya ya. Kalau tanam pohon mangga di pot, itu saya taruh apa tuh? Batu supaya untuk mengarahkan kita ingin kemana. Begitu juga dengan perawatan ortodonti. Jadi kita harus mengerti ini apa ini? Apakah memang protrusif, progeni, atau cuma kelas 1 dental biasa, atau kelas 2 atau apa gitu, whatever. Gitu. Dok, setelah pemasangan kawat gigi ini dok, ada nggak tips-tips khusus untuk membersihkan giginya dok? Kan pasti ada ya dok. Mungkin kan beda tuh dok kalau udah ada alat di mulut ya dok ya. Iya. Tips-tipsnya apa tuh dok kalau misalkan itu apa? Lebih sulit kah atau lebih susah ya pasti ya dok ya? Harus lebih bersih ya lebih. Iya. Lebih susah sih, tapi
Ya, selama saya merawat pasien orto, malah yang saya lihat ya, dan juga saya pernah baca juga di jurnal, sesudah perawatan orto juga malah eh, oral hygiene-nya jadi lebih Lebih baik. bagus ya. Karena dia selalu kontrol tiap Kontrol ya, bulan, iya. tiap bulan, dan kita motivasi tiap bulan daripada memang agak lebih sulit, tetapi dengan kerjasama kita, dengan dia datang ke dokter gigi tiap bulan, kita juga bersihkan kan mana-mana yang ada karang dikit atau apa. Memang sulit, tetapi ada alat-alat sikat gigi khusus untuk braces Iya. orto, itu kita sarankan untuk dibeli. Dibeli ya supaya untuk hariannya ya dok ya. Iya. Yang terakhir dokter, ada nggak saran-saran dari dokter supaya struktur gigi kita tuh bisa tetap rapih dok? Jadi kalau perlu sih nggak perlu ke dokter orto ya. Oh iya, ya, itulah enak sekali ya. Saya itu boleh ya saya bilang ya, cucu saya sendiri. Bagaimana? Dia agak deep bite ya. Mm-mm. Saya lihat ini, waduh, ini agak deep bite. Ini berarti secara profil dia nggak apa-apa, tetapi itu genetik ya, kayak dari kakak saya. Tetapi dia kan sudah saya tanganin dari mulai giginya ada. Berarti Ya, dari umur enggak, ini kan karena cucuku. iya jadi iya. Jadi mulai giginya ada. Jadi saya lihat pas mulai gigi bercampur 6-7 tahun, ini kok oklusinya kok dalam, terus ada slide pertumbuhan gigi antara gigi satu atas itu, yang satu gigi bawah itu, satu gigi atas itu lebih kelingual, jadi slip. Akhirnya kita bisa angkat gigitannya dengan peninggian gigitan di arah mana yang harus kita lakukan. Dan sekarang pasien saya ini, anak cucu saya ini, ya udah berumur 10 tahun dan sekarang bertumbuh dengan wajah yang sangat cantik. Ya, udah nggak dibat lagi berarti ya dok ya? Enggak, dia nggak pernah saya behel, nggak pernah. Saya cuman menuntun gigi permanennya supaya tumbuh. Apakah yang saya perlu peninggian gigitan itu banyak dok caranya. Banyak caranya. Mana yang harus ditinggikan supaya untuk meloncatkan gigi depan ini supaya dia loncat. Jadi saya pakai itu. Untuk dia ini saya pakai alat myofunctional yang fast 1, fast 2, and fast 3 yang hard. Sekarang udah oke. Dan susunan giginya udah mulai terbentuk bagus, tidak dibite lagi, dan sangat cantik. Terima kasih dokter. Dokter, terima kasih dok untuk waktu dan ilmunya, benar-benar bermanfaat banget nih dok buat kita semua ya dok ya, yang belum pernah tahu mengenai ortodonti atau behel ya dok ya. Iya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih datangnya dokter. Sehat-sehat selalu dokter. Sama-sama dokter Yola. Berakhir sudah segmen podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share di YouTube Rumah Sakit Tebet. Dan jangan lupa follow IG akun kami di @rumahsakittebet. Sekian dan sampai jumpa. Terima kasih.